السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم المنتهى. ثم أما بعد. معاشر المسلمين والmuslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pada siang hari ini melainkan alhamdulillah, puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Jalla Jalaluh, yang mana atas limpahan rahmat serta kasih sayangnya kita masih dapat bersua memenuhi suatu kewajiban, yakni ibadah salat zuhur berjamaah di masjid yang insya Allah diberkahi ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para istrinya, keluarganya, para sahabatnya serta umatnya yang senantiasa berpegang teguh di atas kalimat tauhid dan berpijak di atas sunnah hingga hari akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah." Dan tidaklah seorang muslim berkumpul di dalam masjid Allah, mereka membahas, bertilawah atas Al-Quran dan membahas apa yang ada di dalamnya, illa nazalat alaihimus sakinah, akan diturunkan kepada mereka ketenangan di dalam hati, ketenangan di dalam jiwa, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan dilimpahi dengan kasih sayang, wa haffathumul malaikah, dan malaikat akan menaungi mereka dengan sayap-sayapnya, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah senantiasa akan menyebut mereka, membanggakan mereka di antara para malaikatnya. Semoga kita termasuk dari golongan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Seringkali menjadi tanda tanya besar bagi kita selaku umat muslim pada kehidupan sehari-hari, yakni mengapa selama ini doaku tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala? Mengapa selama ini aku telah berdoa siang dan malam meminta kepada Allah, tetapi doaku tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala? Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Perlu diperhatikan di sini bahwasannya doa itu sendiri ada tata caranya dan ada syarat-syarat agar doa tersebut dikabulkan. Banyak di antara kita mungkin yang tidak yakin bahwasannya Allah mampu untuk mengabulkan doa yang kita minta. Karena sejatinya syarat dari doa dikabulkan adalah adanya rasa yakin di dalam hati bahwasannya doa kita akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Sungguhnya Allah telah menetapkan bahwasannya ana inda dhanni abdi bi. Sesungguhnya aku tergantung prasangka hambaku terhadap diriku. Jika kita berhusnudzon kepada Allah, jika kita berprasangka baik terhadap Allah, maka niscaya Allah akan mengabulkan dan akan memberikan apa yang kita minta terhadap Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'u Allah wa antum muqinun bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dengan rasa yakin bahwasannya kalian akan tahu bahwasannya doa tersebut akan dikabulkan oleh Allah. Wa'lamu annallaha la yastajib du'aan min qalbin ghafilin lah. Sungguhnya ketahuilah bahwasannya Allah tidak akan mengabulkan doa dari mereka yang hatinya lalai, yang hatinya tidak yakin bahwasannya Allah akan mampu mengabulkan doa tersebut. Kemudian hal-hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita berdoa adalah dari apa kita selama ini mengumpulkan, dari apa selama ini kita menimba sesuatu untuk diri kita. Karena sejatinya
doa itu akan dikabulkan dari orang-orang yang beriman kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan bersabda dalam sebuah hadisnya, ada seseorang yang dalam perjalanan safar, kemudian ia meminta kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dzakara ar-rajul yutilus safar, ash'asa ra'sahu wa ashghas." Ada seorang laki-laki yang dia berada dalam keadaan safar. Kemudian rambutnya kusut masai. Kemudian laki-laki ini yaqul summa yaqul ya Rabb. Yamuddu yadayhi ila sama summa yaqul ya Rabb. Kemudian laki-laki ini mengangkat tangannya ke langit seraya mengatakan wahai Tuhanku. Di sini laki-laki ini telah memenuhi syarat bahwasannya doa akan dikabulkan. Yang pertama, salah satu waktu istijabah, waktu mustajab untuk berdoa adalah dalam keadaan safar. Kemudian yang kedua, dia dalam kondisi yang sangat lemah. Dalam keadaan safar, rambut yang kusut masai, tak tahu lagi ingin meminta kepada siapa. Kemudian syarat yang ketiga, yamuddu yadayhi ilas sama. Kemudian dia mengangkat tangannya ke langit, membentuk sebuah penghambaan yang amat menghamba kepada Allah, meminta kepada Allah. Kemudian syarat yang keempat, dia mengatakan ya Rabb. Dia mengakui bahwasannya posisinya hanyalah seorang hamba yang meminta kepada Tuhannya, ya Rabb. Tapi di sini doa pemuda tersebut tertolak. Mengapa ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzanillahu wa iyyakum? Wa mad'amuhu haram. Diketahui bahwasannya apa yang ia makan adalah berasal dari yang haram. Perlu diketahui di sini, makanan wa mashrabuhu haram dan minuman yang haram itu tidak hanya seperti daging anjing, tidak seperti daging babi, tidak seperti memakan bangkai, tetapi apa yang kita hasilkan, apa yang kita dapat selama ini, apa yang kita peroleh, apakah itu berasal dari harta yang halal, apa yang harta yang haram? Apakah hasil dari jual beli kita selama ini berasal dari yang haram? Apakah kita menipu? Apakah kita menghasilkan uang dari harta riba? Itu termasuk dari sesuatu yang haram. Maka salah satu penyebab doa kita tidak terkabul oleh Allah Ta'ala, kita memakan dari apa-apa, dari sesuatu yang haram. Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Dan dia diliputi dari sesuatu yang haram. Maka dia hidup dari sesuatu yang haram. Mengalir di dalam darahnya sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana doa orang tersebut dikabulkan? Maka dari itu ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzani Allah wa iyyakum, perlu kita perhatikan lagi dari mana kita mendapatkan harta kita. Dari mana kita mengusahakan apa yang kita berikan terhadap diri kita sendiri dan apa yang kita berikan terhadap keluarga kita. Karena ini urgensinya amat penting. Bukan hanya terhadap diri kita, bukan hanya terhadap orang di sekitar kita, tetapi doa kita. Doa adalah sesuatu yang amat penting di dalam kehidupan sehari-hari. Doa adalah bentuk ikhtiar kita, bentuk tawakal kita kepada Allah Ta'ala. Bagaimana jika kita meminta kepada Allah dan Allah tidak akan mengabulkan apa yang kita minta dikarenakan apa yang kita peroleh selama ini. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang kedua, seringkali kita memiliki rasa ego terhadap diri kita sendiri, bahwasanya kita bisa menghasilkan sesuatu tanpa meminta kepada Allah. Bahwasanya kekayaan yang kita peroleh selama ini itu adalah hasil dari tanganku sendiri. Bahwasanya apa yang kita telah peroleh, kesehatan yang telah kita dapat itu berkat dari usaha kita selama ini. Olahraga yang kita lakukan, jual beli di pasar yang kita peroleh, itu adalah usaha dan tanpa campur tangan Allah di dalamnya. Padahal sesungguhnya itu sejatinya adalah upaya dan bentuk kasih sayang daripada Allah terhadap hambanya. Kemudian ada korelasi antara doa dan takdir. Ada orang yang berkata bahwasannya, mengapa saya berdoa jikalau saya telah ditakdirkan oleh Allah untuk masuk ke dalam api neraka? Mengapa saya berdoa jika Allah telah menakdirkan saya untuk dalam kondisi miskin? Mengapa saya berdoa jikalau Allah telah menakdirkan saya untuk selalu sakit-sakitan untuk mengisi sisa hidup saya? Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang dapat menangkal suatu takdir
selain doa. Sesungguhnya interaksi antara dua doa dan takdir itu telah dijelaskan oleh para ulama. Sesungguhnya para ulama menjelaskan bahwa doa yang kita panjatkan, yang kita langitkan selama ini juga merupakan bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menakdirkan bahwasannya hamba itu akan tertimpa oleh musibah. Tetapi di lain sisi Allah juga telah menakdirkan bahwasannya hamba tersebut akan berdoa kepadanya sehingga musibah tersebut dihindarkan daripada hamba tersebut. Kemudian yang kedua, pertemuan di langit. Dalam riwayat Al-Hakim disebutkan bahwasanya doa dan musibah akan bertarung ya'jiyani di langit hingga hari kiamat. Jika doa tersebut kuat, jika doa tersebut dalam kondisi ikhlas, khusyuk di dalamnya, maka ia akan menolak musibah tersebut. Tapi jika doa tersebut lemah, maka musibah tersebut sekiranya akan diturunkan lebih ringan daripada apa yang telah ditakdirkan terhadap hamba tersebut. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azani Allah wa iyyakum. Semoga sekiranya itu yang dapat Anda sampaikan pada siang hari ini. Mari kita bersama-sama kita introspeksi diri kita untuk senantiasa kembali kepada Allah Ta'ala, untuk senantiasa meminta kepadanya. Tetapi sebelum meminta tersebut, mari kita perhatikan apa sekiranya yang menyebabkan doa kita tidak terkabul selama ini. Apa sekiranya yang menyebabkan hati ini senantiasa gundah, hati ini senantiasa gelisah terhadap doa-doa kita. Karena sesungguhnya doa tersebut pasti dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Karena sejatinya ada 3 opsi Allah dalam mengabulkan doa seorang hamba. Yang pertama, Allah akan mengabulkan doa tersebut spontan pada saat itu. Jika kita meminta kepada Allah, Allah akan mengabulkan doa tersebut pada saat itu juga. Mungkin Bapak meminta rezeki yang berlebih, meminta kesehatan, Allah akan mengabulkan pada saat itu juga. Allah akan mengabulkan dan memberikan kesehatan kepada Bapak saat itu juga. Kemudian yang kedua, Allah akan memberikan kesempatan, tabungan kelak doa itu akan menjadi pemberat timbangan kelak di hari akhirat. Sekiranya tabungan dosa kita lebih banyak daripada tabungan pahala kita, Allah akan menyimpan doa-doa tersebut sebagai pemberat timbangan pahala kita kelak di hari yaumil qiyamah. Kemudian yang ketiga, Allah menunda doa tersebut karena Allah lebih tahu daripada apa yang dibutuhkan oleh hambanya. Sekiranya kita meminta kepada Allah Ta'ala, ya Allah berikanlah rezeki kepadaku, berikanlah kesehatan kepadaku, berilah jabatan kepadaku. Tetapi Allah lebih tahu dan lebih sayang terhadap hambanya. Kita meminta rezeki kepada Allah, meminta jabatan kepada Allah, tapi Allah tahu jika kita diberikan jabatan dan rezeki tersebut, kita akan menjadi pemimpin yang semena-mena. Kita akan korupsi, kita akan menilap uang saudara-saudara kita. Maka Allah menunda tersebut dan memberikan sesuatu yang terbaik untuk kita di hari itu juga. Fa'tabiru ya ulil absar. Astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.